Dan tentunya bagi Bapak Ibu hadirin partisipan dalam silaturahim keluarga besar Muhammadiyah, boleh sekali lagi kita saling melambaikan tangan di kamera. Semuanya aman semuanya. Dan kepada Bapak Ibu hadirin baik dari seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah, seluruh pimpinan wilayah Aisyah se-Indonesia dan juga PCIM, PCIA sedunia yang malam hari ini sudah bergabung di telekonferensi silaturahim daring keluarga besar Muhammadiyah. Hatihi ikhwana. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala taba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya cintai segenap anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah yang di Yogyakarta, Surakarta, Jakarta, dan juga yang di Beirut. Segenap anggota pimpinan Pusat Aisyah, termasuk Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah yang ada di samping saya, para pimpinan wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia, dan pimpinan seluruh Kepulauan Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kepulauan Maluku, seluruh Sulawesi, Papua, Papua Barat, Kalimantan, semuanya tidak bisa saya sapa satu persatu, Muhammadiyah dan Aisyah. Juga untuk seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah di seluruh tanah air, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah dan Aisyah di berbagai negara, juga secara khusus para pimpinan dan anggota organisasi otonom Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, IMM, IPM, Tapak Suci, Hizbul Waton, juga untuk seluruh pimpinan majelis dan lembaga tingkat pusat sampai wilayah dan daerah, serta institusi yang ada di Muhammadiyah, seluruh pimpinan amal usaha Muhammadiyah, amal usaha pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, ekonomi, dan semuanya, serta segenap keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah di seluruh tanah air dan mancanegara. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersilaturahim dalam dan melalui sebuah media baru, yakni media digital online, yang merupakan satu fase yang boleh jadi inilah yang pertama kali kita bersilaturahmi secara luas untuk seluruh Indonesia lewat media digital ini. Mudah-mudahan kita nanti semakin adaptif terhadap ini untuk menandakan bahwa kita memang organisasi Islam modern. Yang tidak kalah pentingnya, tadi alhamdulillah kita sudah saling mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah dari segenap pimpinan pusat Muhammadiyah dan Aisyah, juga dari seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah, yang tentu tidak bisa semuanya dengan menggunakan sistem perwakilan, tetapi pesannya nyampe.
memang lebih bervariasi. Kalau Muhammadiyah itu lurus-lurus saja, tetapi ada di luar. Pesan kita dan kita ikrarkan tadi, taqabbalallahu minna wa minkum, serta keliru, tentu masuk sampai ke jantung hati kita, sehingga ukhuwah yang dihasilkan oleh silaturahmi tadi adalah ukhuwah yang bersifat imaniyah, sebagaimana dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya antara kita kaum beriman itu bersaudara, maka salinglah kita berislah satu sama lain dan bertakwalah. Mudah-mudahan Allah akan memberi untuk kita semua. Ukhuwah yang masuk ke hati atau silaturahmi paling besar, paling mendasar, dan menjadi fondasi yang kuat. Kita teringat pada pidato tertulis Kiai Dahlan tahun 21 yang berjudul Tali Pengikat Hidup, di mana di sana diantaranya disebutkan bahwa antar pimpinan itu perlu kesesuaian. Insya Allah nanti juga akan ada kesamaan pikiran, biarpun tidak harus selalu sama dan sebangun, dan orientasi tindakan kita di dalam gerakan persyarikatan Muhammadiyah. Yang kedua, sebagaimana harapan kita bersama, bagaimana di bulan Syawal ini 22 kalau tidak salah, kita semakin menggoreskan isi dan makna dari ibadah Ramadan selama 1 bulan, khususnya puasa, untuk mengaktualisasikan diri kita, seluruh keluarga besar persyarikatan, untuk menjadi insan yang semakin bertakwa dan menjelma menjadi kesalehan kita, kesalehan individual yang kokoh kuat kita habluminallahnya, tetapi juga melahirkan ihsan dalam relasi kemanusiaan kita dan hubungan dengan lingkungan kita dan alam semesta. Dan lebih dari itu tentu saja bahwa dari puasa Ramadan dan seluruh rangkaian ibadah lainnya, termasuk ketika kita memulai bulan Syawal, ada yang puasa sunnah, maka kita juga melahirkan energi ruhani yang mewujudkan nilai-nilai takwa dalam kehidupan sehari-hari kita, termasuk dalam persyarikatan Muhammadiyah. Yang ketiga, kita sekarang juga masih merasakannya, berada dalam suasana musibah pandemi COVID-19. Tentu kita berharap bahwa musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kembali menjalani kehidupan yang normal. Tetapi tentu kita tidak bisa menghadap musibah ini sesuai dengan kita, karena musibah ini juga dan wabah ini punya sunatullahnya sendiri. Maka kita tentu tetap waspada sebagaimana dalam edaran pimpinan pusat Muhammadiyah. Dalam menghadapi musibah pandemi kebijakan
baik yang bersifat umum sejak kita membentuk MCCC dari pusat sampai wilayah dan daerah, bahkan ada yang sampai cabang, termasuk di lingkungan Aisyah dan organisasi otonom Muhammadiyah. Juga pada saat yang sama kita telah mengeluarkan panduan dan pedoman beribadah yang selama musibah ini terjadi. Kita berizdihad lewat rumusan yang difatwakan oleh Majelis Tarzih dengan beribadah di rumah. Dan dalam pedoman yang belakangan atau terakhir, pimpinan pusat Muhammadiyah mencoba juga untuk melakukan simulasi daerah-daerah yang relatif aman, dibolehkan untuk menjalankan ibadah di masjid dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, tetapi ala kulli hal semuanya kita tetap waspada. Kita tidak meletakkan kasus atau musibah ini dalam konteks yang semata-mata duniawi, tetapi juga bersifat ukhrawi atau bersifat keruhanian dalam fondasi keislaman kita. Ma asoba min musibatin illa biidnillah, bahwa tidak ada apa yang menimpa dalam kehidupan kita dalam bentuk musibah itu kecuali atas dan dalam bingkai izin dan kekuasaan Allah. Karena itu kita ambil hikmah dari musibah ini agar kita menjadi insan-insan yang wiqayah, yang mewujudkan nilai-nilai takwa termasuk nilai kewaspadaan dalam hidup ini. Bahwa hidup ini tidak selamanya lurus dan linier, tetapi ada fluktuasi, dinamika, suka dan duka. Dan sebagai kaum beriman, kewajiban kita adalah ikhtiar, munazat, tawakal dan sabar dalam menghadapi musibah ini. Siapa tahu kita menjadi insan-insan yang semakin matang dalam beriman, dalam berpikir dan bertindak. Kemudian kita dikeluarkan Allah menjadi baik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seluruh keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah di seluruh tanah air dan di mancanegara. Tentu dalam menghadapi musibah maupun dalam kebijakan-kebijakan persyarikatan, tidak selamanya kebijakan itu memuaskan semua pihak. Ya, kebijakan sesempurnanya apapun itu selalu ada kekurangan, ada kelemahan. Karena itu pimpinan pusat Muhammadiyah menyampaikan permohonan maaf kalau dalam mengambil kebijakan-kebijakan itu ada kekurangan dan tidak memuaskan semua pihak. Tetapi percayalah bahwa kebijakan itu kita ambil hasil dari permusyawaratan, hasil dari kebijakan yang dimusyawarahkan di lingkungan pimpinan pusat Muhammadiyah. Sehingga dengan penuh pertanggungjawaban ruhani kita, bahwa baik dalam menghadapi musibah COVID-19 ini maupun dalam kebijakan-kebijakan organisasi, insya Allah pimpinan pusat Muhammadiyah di dalam melakukannya itu didasarkan pada niat yang ikhlas dan sikap mas'uliyah atau pertanggungjawaban yang kami utamakan untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa dan keluarga persyarikatan. Yang berikutnya yang ingin kami sampaikan bahwa dalam suasana sekarang, baik konteks musibah maupun dalam keadaan kita menghadapi persoalan-persoalan keumatan dan kebangsaan, tentu juga selalu ada dinamika. Muhammadiyah
atau lebih khusus lagi dalam konteks ini pimpinan pusat Muhammadiyah menghadapi situasi, tantangan, dan permasalahan yang bersifat keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal, itu juga selalu didasarkan pada prinsip kepribadian, khitah, dan garis-garis kebijakan Muhammadiyah. Kita menyadari bahwa kehidupan keumatan kita banyak dinamiknya, tetapi secara positif pimpinan pusat Muhammadiyah memandang umat Islam makin hari menunjukkan kemajuan yang luar biasa, semangat beribadah yang tinggi, kemudian solidaritas atau ta'awun antar sesama juga semakin meningkat, serta juga semangat untuk hidup maju, termasuk di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah dinamika yang patut kita apresiasi. Dan Muhammadiyah memandang bahwa kita sebagai gerakan Islam yang cukup tua dan membawa misi dakwah dan tajdid, tentu harus selalu berada di garda dan garis depan dalam membawa dan mendorong kemajuan umat. Begitu kehidupan kebangsaan, pimpinan pusat Muhammadiyah baik dalam membuat pernyataan maupun di dalam melakukan sikap-sikap berdasarkan prinsip organisasi, selalu mengutamakan kepentingan persyarikatan Muhammadiyah, bangsa, dan spirit rahmatan lil alamin. Prinsip dakwah al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, sekaligus juga prinsip tajdid yang menjadi dua sayap misi Muhammadiyah, itu selalu menjadi rujukan kami. Karena itu di dalam mengembangkan fungsi-fungsi gerakan keumatan kebangsaan itu, kami juga selalu mengedepankan prinsip-prinsip itu. Insya Allah baik dalam hubungannya dengan pemerintah, dengan berbagai pihak, pimpinan pusat Muhammadiyah, selain berdasarkan pada prinsip organisasi, kami juga selalu menjaga marwah, integritas, dan komitmen Muhammadiyah. Kami tidak pernah keluar dari bahwa ada peran-peran yang harus kita lakukan dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak. Itu sebuah keniscayaan dari hidup berorganisasi, berkeumatan, dan berkebangsaan. Saya yakin di wilayah juga banyak komunikasi dilakukan oleh para pimpinan wilayah Muhammadiyah maupun Aisyah. Di daerah juga sama, dengan pemerintah daerah setempat, dengan DPRD, bahkan dengan kelompok-kelompok dan komponen sosial umat dan bangsa di tempat masing-masing. Kita, pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah, dari pusat sampai bawah, selalu menjaga marwah itu. Dan alhamdulillah, dan sudah menjadi karakter kita berdasarkan pada kepribadian Muhammadiyah. Kita jaga kepribadian dan integritas itu. Bahkan tidak ada kepentingan pribadi yang menyelinap di balik peran-peran kita sebagai pemimpin atau pimpinan di persyarikatan. Apalagi yang bersifat orientasi materi, kedudukan, dan lain sebagainya. Tetapi keniscayaan kita sebagai organisasi besar yang juga ikut mendirikan republik ini dan berusia panjang, tentu kita harus punya tradisi besar yang harus selalu kita kedepankan berdasarkan prinsip, marwah, dan komitmen pergerakan itu. Dan dalam konteks ini tentu Muhammadiyah selalu menjalankan peran-peran itu untuk membawa misi Muhammadiyah
mencerdaskan, memajukan, dan juga beri fondasi ruhani, akhlak, dan nilai-nilai luhur berdasarkan nilai Islam. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang berbagi, termasuk dalam menghadapi dinamika yang terakhir, lahirnya rancangan undang-undang haluan ideologi negara atau ideologi Pancasila. Kita dengan sama membuat tim untuk mengkaji, dan prinsip-prinsip kami juga sudah mulai disampaikan bahwa dalam konteks bangsa dan negara, lebih-lebih yang menyangkut Pancasila, kita punya prinsip bahwa dasarnya adalah konstitusi, pembukaan UUD 45 termasuk batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, di mana Pancasila itu rumusan finalnya adalah tanggal 18 Agustus 1945 yang berisi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan di seluruh rakyat Indonesia. Kami di pimpinan pusat juga sudah rapat dan bersidang awal bahwa setiap dan Pancasila itu mereduksi Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 45. Begitu juga dengan hal-hal lain yang telah disuarakan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan insya Allah nanti juga akan keluar pernyataan resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tentu di dalam mengkomunikasikannya, kita menggunakan cara dan kepribadian Muhammadiyah yang elegan dan tetap merawat semangat kebersamaan dan persatuan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, Muhammadiyah ini selain berusia panjang, lebih dari 1 abad, termasuk di dalamnya Aisyah dan seluruh organisasi otonom Muhammadiyah, bahkan sampai pada Muhammadiyah di wilayah dan daerah Sabang dan Ranting. Tentu di dalamnya juga PCIM dan PCIA, spirit dasar dan bangunan rumah kita Muhammadiyah ini adalah sesuatu yang bersifat pokok tempat kita gerakan. Muhammadiyah ini mampu bertahan lebih dari 1 abad. Pertama, karena prinsip gerakannya yang telah diletakkan oleh Kiai Dahlan dan generasi as-sabiqun al-awwalun yang betul-betul kokoh. Kita ingat bagaimana Kiai Dahlan di ujung hayatnya, dikala beliau sudah sering sakit dan diminta untuk beristirahat, beliau tidak mau istirahat. Jawaban beliau adalah, saya ingin menyelesaikan tugas yang telah saya dasarnya ini, agar nanti akan mudah. Saya tidak ingin di saat saya berusia yang sudah uzur ini ada meninggalkan fondasi yang belum selesai kecuali sedikit. Yang sedikit itulah yang akan diteruskan dengan mudah oleh penerus Kiai Dahlan. Ini satu contoh apa yang diletakkan oleh Kiai Dahlan itu adalah sedikit gerakan selama ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah dan ijtihad sebagai adalah fondasi yang kokoh dan kita rawat selama ini. Dan dengan itu kita bisa menghadapi berbagai tantangan zaman dan fluktuasi situasi dinamika
politik, ekonomi, budaya yang dihadapi oleh Muhammadiyah, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan. Dengan fondasi inilah kemudian kita juga punya perspektif keislaman yang kokoh, yang sekarang kita sebut dengan mengembangkan wawasan Islam berkemajuan, di mana dasar kita selain ar-ruju' ilal Quran wa sunnah dan mengembangkan jihad, kita mengembangkan pendekatan pemikiran keislaman dengan dasar bayani, burhani, dan irfan. Ini kekayaan yang luar biasa yang dari setiap periode terus bersambung dalam formulasi yang beragam. Karena itu, maka dengan perspektif keislaman dan fondasi keislaman yang kokoh ini, kita generasi sesudahnya tentu harus merawatkannya agar Muhammadiyah bisa terus bertahan sampai berabad-abad kemudian. Kita Muhammadiyah juga sudah memiliki fondasi ideologi dan fondasi berbagai rumusan sebagai bingkai di dalam gerakan kita. Langkah 12, pribadian Muhammadiyah, khitah Muhammadiyah, matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua, kemudian juga dakwah kultural Muhammadiyah, dan negara Pancasila Darul Ahdi Wasyahadah, serta berbagai pemikiran lainnya, itu adalah modal besar kita di dalam memberi arah perjalanan Muhammadiyah. Dan kita para pimpinan bergerak dengan perspektif ini. Pemikiran pribadi merupakan kekayaan dan hasanah. Tetapi ketika kita mendesain dan merumuskan kebijakan-kebijakan dan sikap organisasi, bingkainya adalah apa yang dirumuskan oleh desa. Dan kita mereduksi pikiran dan ego pribadi pada kepentingan besar persyarikatan Muhammadiyah. Dan disitulah yang membuat Muhammadiyah besar, tumbuh, dan berkembang. Tetapi juga para pimpinannya tetap memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya yang membuat juga Muhammadiyah mampu bertahan karena kita menghasilkan amal zariah, amal soleh dalam bentuk amal usaha dan gerakan dakwah nyata di masyarakat. Masyarakat dalam keragamannya mengakui dan menerima keberadaan Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah merupakan satu-satunya organisasi yang mampu melebarkan sayap organisasinya sampai ke pelosok-pelosok terjauh, bahkan ke mancanegara, dengan standar organisasi yang hidup. Biarpun tentu kita juga mengakui di sana-sini ada cabang, ada ranting yang belum sepenuhnya dinamis. Tetapi secara keseluruhan Muhammadiyah merupakan organisasi yang luas jangkauannya di seluruh tanah air dan di mancanegara. Dan organisasi ini hidup karena ada jiwa, ada prinsip, dan ada orientasi gerakan. Dan kita menghasilkan karya nyata, amal usaha yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah musibah COVID-19 ini, masyarakat merasakan betapa peran Muhammadiyah itu nyata. Begitu juga dengan peran-peran MCCC dari pusat sampai ke bawah. Saya haru dan prihatin dalam arti positif. Bagaimana saudara-saudara kita termasuk yang di rumah sakit bergerak dengan penuh pertaruhan dan pengorbanan. Ini lahir dari spirit Al-Ma'un. Dan Al-Ma'un ini telah mendarah daging di dalam jiwa kita. Dan ini bukan sesuatu yang sederhana.
Jangan pernah kita menganggap karena praktis amal juga menjadi tonggak pergerakan persyarikatan yang mengakar kuat di masyarakat dan menjadi kekuatan trust. Membangun amal usaha itu tidak mudah. Kami pimpinan pusat merasakan bagaimana teman-teman di pimpinan wilayah, daerah, cabang, ranting, termasuk Aisyah dan Ortomnya, dengan keterbatasan di daerah-daerah terjauh, masih ada spirit membuat sekolah, taman kanak-kanak, bustanul atfal, kemudian poliklinik, dan amal usaha lain. Ini tentu lahir karena ada jiwa yang hidup. Ya ayyuhalladzina panggilan Allah dan Rasul yang selalu hidup kita. Dan yang terakhir tentu peran Muhammadiyah dalam kehidupan yang makro keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan semesta. Yang semuanya itu juga lahir dari pancaran dakwah dan tajwid. Kita ikut mendirikan republik ini. Bahkan di saat yang paling kritis, 1 hari setelah kita memproklamasikan kemerdekaan, Ki Bagus, Pak Kasman, dan Kahar Muzakir menjadi ujung tombak mencari kompromi yang akhirnya lahir Pancasila sebagaimana rumusan yang sekarang, yang dikatakan oleh Menteri Alam Sahratu Perwira Negara sebagai hadiah terbesar umat Islam untuk Indonesia. Karena itu semangat keindonesiaan itu tidak pernah luntur dari kita dan menyatu dengan keislaman. Bahkan kita adalah organisasi Islam pertama yang mendeklarasikan negara Pancasila Darul Ahdi Wasyarah. Itu Muhammadiyah. Tetapi pada saat yang sama juga dengan elegan kita memerankan dakwah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Percayalah, baik dari pusat sampai bawah, pimpinan pusat Muhammadiyah selalu membawa jiwa amar ma'ruf nahi munkar. Soal keragaman cara memainkan Muhammadiyah karena kita punya koridornya. Dan kami pusat Muhammadiyah juga memiliki jiwa mas'uliyah bahwa semuanya ini kita perankan dengan pertanggungjawaban hanya di hadapan warga persyarikatan, tetapi bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Itu meresap dalam jiwa kami. Jangan sampai mengkhianati Allah dan Rasul dan apa yang telah diamanatkan kepada kita. Bahwa di sana sini kita ada kekurangan. Disitulah pentingnya tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr antar kita. Alhamdulillah Muhammadiyah memiliki fondasi sikap yang demokratis dan mengedepankan musyawarah. Dan musyawarah memang sesuatu yang tidak mudah. Karena setiap musyawarah kita harus mengambil keputusan dari sesuatu yang sulit. Jiwa musyawarah itu dalam makna yang asli kan mengambil madu dari sarang lebah. Bagaimana agar madunya terambil tetapi kita tidak disengat lebah. Saya teringat pada ilustrasi yang disampaikan oleh Profesor Mukti Ali, Menteri Agama yang juga ternyata keluarga besar Muhammadiyah. Dan pernah ikut barisan angkatan atau askar perang Sabil yang dikomandani oleh Ki Bagus Hadikusumo. Yani sebuah peperangan dalam arti
membela Republik Indonesia pada agresi pertama dan kedua di seluruh daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah, yang kemudian setelah itu juga menyatu dengan perang gerilya Sudirman. Dia mengatakan Muhammadiyah itu seperti kereta api yang gerbongnya panjang dan penumpangnya banyak. Maka masinis Muhammadiyah harus seksama merawat dan menjaga kereta bergerbong panjang dan berpenumpang banyak ini. Menjadi masinis Muhammadiyah tidak gampang. Yang sering saya ilustrasikan sebagai membawa terbang pesawat komersial, bukan pesawat tempur yang bermanuver apa saja. Tetapi prinsip-prinsip gerakan kita pakai. Pengakuan banyak orang juga membuktikan yang boleh jadi mungkin kita yang ada di dalam karena semangat muhasabah yang sangat tinggi. Kadang kita tidak merasakan kebesaran Muhammadiyah. Pak Mukti mengatakan itu dengan tulus dan jujur. Seorang Nurholis Majid tahun 90 mengatakan di pengajian Ramadan PP Muhammadiyah. Muhammadiyah dengan amal usahanya yang besar dan karya-karya nyatanya merupakan organisasi Islam modern terbesar di Islam. Saya Cak Nur jujur, karena ketika dia menulis tentang Kiai Dahlan, dia pun menulis dengan mengatakan tidak harus menangkap tafsir Al-Manar dan mengkontekskan dengan zaman, dan pembaharuannya itu bersifat lompatan yang tidak mengalami prakondisi sebelumnya, dan dari situ Muhammadiyah menjadi gerakan Islam modern. Seorang Profesor Musa Asy'ari, mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta 2 periode, dia mengatakan Muhammadiyah kalau boleh dimetaforakan merupakan negara di negara. Kita bisa merujuk pada pendapat-pendapat berbagai pihak, tetapi orang mengatakan bahwa Muhammadiyah memang sebuah gerbong panjang yang besar dan juga penumpangnya banyak. Disitulah keseksamaan kita di dalam memimpin persyarikatan. Tetapi kita juga optimis, karena kita punya peta jalan ke depan yang kaya pada setiap muktamar. Dengan berkontribusi lebih baik lagi, tetapi kita harus solid. Kita harus kokoh di dalam, dan kita harus makin mandiri. Kita juga boleh bekerja sama dengan siapapun, dan itu prinsip kepribadian Muhammadiyah. Tanpa merasa canggung dan tanpa merasa subordinasi. Kami percaya juga di daerah seperti itu. Tetapi semuanya juga kita terus memperkuat kapasitas pergerakan dan organisasi kita. Soliditas itu menjadi penting. Karena kita belajar dari sejarah. Waktu perang Uhud, pasca kemenangan perang Badar, umat Islam jatuh karena kita tidak solid saat itu dan karena ghanimah. Tetapi pelajaran itu juga memberi hikmah buat kita agar seperti itu tidak terulang. Di zaman Nabi itu terjadi, tetapi itu sebagai ibrah buat kita. Kami percaya bahwa kesatuan antar kita itu menjadi kekuatan yang kokoh. Tidak ingin kita di dalam berorganisasi itu seperti dalam Al-Quran memerangi
tahsabuhum jami'an wa qulubuhum satta. Engkau kira mereka itu bersatu, tetapi sesungguhnya hati mereka tidak menyatu. Kekuatan Muhammadiyah dalam sistem pergerakan ini tentu juga karena energi kolektif ini dibangun di atas kekuatan sumber daya manusia yang kuat dan beragam. Karena itu pentingnya menjaga sumber daya manusia itu menjadi tugas kita para pimpinan di pusat sampai wilayah daerah dan ke bawah adalah kaderisasi. Anak-anak muda kita yang tersebar di organisasi otonom, yang ada di sekolah-sekolah, yang ada di panti asuhan, yang ada di perguruan tinggi Muhammadiyah, dan seluruh institusi persyarikatan, termasuk kader-kader putrinya yang dan Aisyah. Semuanya adalah tunas pergerakan kita di masa depan dan akan menjadi pilar ini. Kita yang menjadi pengayom, kita harus menjadi pemberi arah, dan kita harus menjadi kekuatan yang memberi uswah hasanah. Anak-anak muda ini, yang putra maupun yang putri, yang termasuk generasi milenial, harus kekuatan Muhammadiyah. Boleh jadi kita kehilangan atau kekurang mampuan kita dalam membaca aspirasi anak-anak muda dan generasi milenial kita, karena ada kesenjangan alam pikiran, tetapi itu tidak jadi halangan. Ketulusan kita orang tua untuk mengayomi mereka, untuk memberi ruang pada mereka, akan belajar arif untuk meluruskan mereka di saat salah, dan bukan membuang mereka. Kekuatan Muhammadiyah untuk masa depan. Mereka adalah generasi yang akan meneruskan kita. Sebagaimana Kiai Dahlan selalu berpesan agar murid-muridnya meneruskan perjalanan beliau, dan juga Rasul akhir zaman mendidik para sahabatnya sebagai generasi awal yang kemudian melahirkan 3 generasi sesudahnya yang cukup untuk meneruskan perjalanan membangun peradaban Islam. Di tangan mereka nasib Muhammadiyah di depan. Karena itu dalam acara silaturahim ini kita harus tetap merengkuh mereka dan menjadikan mereka menjadi kekuatan kita. Yang terakhir, bahwa kita akan menghadapi muktamar yang sudah kita tunda, yang seharusnya bulan Juli, yakni ke bulan Desember. Tentu persiapan terus kita lakukan di pimpinan pusat, panitia pemilihan, SC, OC maupun panitia setempat di WMS dan di Surakarta, juga pimpinan wilayah Muhammadiyah dan seluruh keluarga Muhammadiyah di Jawa Tengah terus melakukan persiapan. Tentu juga kita berharap dan berdoa agar musibah ini segera diangkat Allah, dan bulan Desember tentu suasana sudah normal. Tetapi kita juga belum bisa memastikan, karena itu kita terus membaca situasi ini dan bersimulasi. Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 kita harapkan tetap sukses yang akan datang, tetapi juga keseksamaan terus kita lakukan. Panitia terus mensimulasi apakah kira-kira di bulan Desember ini suasana sudah betul-betul normal. Kita tidak bisa memastikan. Kita ikuti nanti juga protokol pemerintah. Kita tidak bisa juga memprediksi apakah di bulan Desember atau sampai bulan akhir September dan November itu sudah ada organisasi lain yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan massal sampai ribuan. Ini juga perlu diantisipasi.
Belum kalau sudah berpikir tentang penggembira, yang itu juga menjadi modal siar kita. Tapi kita juga belum bisa melibatkan masa yang ratusan ribu sampai juta. Itu juga dibolehkan dan memungkinkan. Semuanya tentu menjadi tanggung jawab seluruh panitia di Muhammadiyah dan Aisyah untuk terus bersimulasi mengkaji dengan sama. Tetapi lebih dari itu tentu semangat kebersamaan harus tetap kita bangun dan menjadi kekuatan inti kita. Seperti dalam bait tadi, bahwa nanti kita di Solo kita jalin ukhuwah. Nah tentu tidak perlu nunggu muktamar, karena ukhuwah itu harus terus kita bangun sebagaimana silaturahmi pada hari ini atau pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah melapangkan hati kita, melapangkan gerakan kita, dan melapangkan sehingga musibah ini dicabut olehnya. Di tangan Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ala kulli hal, kami pimpinan Pusat Muhammadiyah tentu juga akan terus mempersiapkan muktamar ini, sambil juga kami sungguh mengapresiasi dinamika yang tumbuh di wilayah, daerah, cabang, ranting, amal usaha, ortom, majelis, dan lembaga. PP Muhammadiyah itu tidak akan bisa berbuat banyak tanpa semuanya itu. Kami bangga dalam arti positif tanpa ria dan tasyakur binikmat atas dinamika kemajuan yang tumbuh di berbagai sudut pelosok tanah air dari kemajuan persyarikatan ini seluruhnya, termasuk Aisyah di dalam. Karena itu kami hanya bisa menyampaikan terima kasih atas seluruh kiprah pengorbanan, hikmatan, keikhlasan dari keluarga besar persyarikatan, kader dan pimpinan Muhammadiyah, Aisyah, ortom, majelis dan lembaga serta amal usaha, termasuk yang hadir dalam acara silaturahmi ini. Mudah-mudahan segala pengkhidmatan itu menjadi ibadah amal jariah kita, sehingga nanti akan menjadi amal soleh yang nyambung ke surga. Idama tabnu Adam nata'a amaluhu illa min salasin, bahwa setiap anak Adam mati itu terputus seluruh amalnya kecuali 3, sodaqatin zariyatin, sodakoh atau amal jariah kita, auladin salih yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, dan yang ketiga awal yuntafa'udi, ilmu yang dimanfaatkan. Insya Allah dengan keikhlasan itu akan menjadi tijarah kita dengan Allah. Kami pimpinan pusat hanya bisa menyampaikan itu menjadi amal kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan Allah memberi berkah, rahmat dan karunia untuk kita semua. Akhir juga mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan di tengah suasana pandemi ini, termasuk untuk para petugas lapangan di rumah sakit dan di berbagai tempat. Kami sampaikan pesan tetap jaga kesehatan, jaga stamina, dan munajat terus kepada Allah di samping berikhtiar. Kami akan kutipkan terakhir pesan Kiai Dahlan, rawatlah Muhammadiyah, karena merawat Muhammadiyah sungguh tak mudah. Mudah-mudahan di ujung perjalanan aku ini, kata Kiai Dahlan, Allah Rabbillahi memberi jalan kemudahan untuk persyarikatan Muhammadiyah. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Mohon maaf lahir dan batin.
Dan kalau ada salah kata dan ungkapan yang tadi saya sampaikan, dan mungkin juga menyinggung perasaan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekali lagi saya mohon maaf dan dengan kerendahan hati kami atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Marilah kita songsong masa depan dengan semangat Al-Hasr ayat ke-18. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. yang baru saja telah memberikan tausiah Idul Fitri pada malam hari. Dan tentunya bagi Bapak Ibu hadirin partisipan dalam silaturahim keluarga besar Muhammadiyah, sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, boleh sekali lagi kita saling melambaikan tangan di kamera. Semuanya aman semuanya. Dan kepada Bapak Ibu hadirin baik dari seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah, seluruh pimpinan wilayah Aisyah se-Indonesia, dan juga PCIM, PCIA sedunia yang malam hari ini sudah bergabung di telekonferensi silaturahim dari keluarga besar Muhammadiyah. Baik, berikutnya kami ucapkan juga dari Pusat PR Digital Muhammadiyah Yogyakarta selaku main host dalam silaturahim keluarga besar Muhammadiyah mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi hadirin dan partisipan acara pada malam hari ini. Dan marilah Bapak Ibu kita tutup acara malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Saya kerabat kerja PSDM Yogyakarta mohon maaf apabila ada salah kata perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.